Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashu ala khuffaini jaizun bisalasati saraitik. Faslun ai hadza faslun utawi sewiji pasal wal mashu ala khuffaini. Wal masul khuffaini lan utawi mengusap dua khuffa. Khuffa itu sepatu yang berbentuk dari kulit, yang terbuat dari kulit, itu namanya khuffa. Khuffa ini dua kanan kiri, khuffa ini di isim kasih. Jadi boleh membasuh saja tanpa dibuka sepatunya. Iku jaizun wenang. Iku jaizun boleh. Bisalah sati saraiti kelawan telu piro-piro syarat. Jadi walaupun boleh mengusap sepatu dua, tapi harus ada syaratnya. Nyatane syarat yang pertama ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharoti. Ngawiti yaitu yang pertama seseorang itu menggunakan khuffa, menggunakan sepatu duanya itu setelah ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya bersuci. Jadi kalau di daratan Arab sana karena padang pasir, enggak becek, enggak ada najis ayam, najis kambing, karena kering di sana menggunakan khuffa. Tapi syarat yang pertama harus sudah bersuci dulu, sudah berwudu yang benar, sudah berwudu toharonya benar, ya itu syarat pertama. Wa ayakuna lan yentono, dan syarat yang kedua itu apabila kedua khuffah tersebut satira ini yaitu menutupi, yang telah menutupi lima hali ghusl fardhi biqadamaini, yaitu yang menggunakan membasuhnya fardu dari kedua telapak kanan. Di kakinya itu dibasuh. Syarat yang kedua, wa yakuna lan yentono mimma, wa yakuna adapun khuffa yang kedua ini mimma yamsakun tanabiu mas alaihima, yaitu yang ketiga, syarat yang ketiga adanya kedua sepatu tersebut yaitu digunakan untuk yang telah menutupi kedua daripada sikiloroye, kedua kodamain. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau kita mah di Indonesia kayaknya nggak ada yang menggunakan khuffa. Itu bentuknya kalau kita kemarin lihat di sana itu kayak kulit yang menyatu di sikil kita, yang menyatu di kaki kita. Tapi di Indonesia jarang kita gunakan.
ya. Wa yamsaul muqimi yauman wa lailatin, dan menggunakannya cara mengusapnya bagi seorang yang bertempat tinggal, mukim yang bertempat, cuma yauman wa lailatan, cuma sehari semalam. Enggak boleh lebih, sehari semalam. Kita maghrib ketemu maghrib lagi. Mungkin dalam kondisi perang, kalau orang-orang dulu itu, ya, seperti sahabat Umar, sahabat Utsman, dan para tabiin waktu dulu zaman perang, menggunakan kufah, cukup dibasuh aja ketika berwudu, diusap, ya. Nggak perlu dibuka lagi sendalnya, sepatunya itu. Nah, tapi harus suci. Kalau di sini kan nggak bisa kita. Wal musafiru salasata ayamin, dan bagi orang yang musafir yang sedang bepergian, umpamanya kita dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang sudah nyampe Madinah sampai 3 hari. 3 hari bilayalihina, dalam hal menggunakan khufahnya kedua, sepatu dua itu. Wa ibda'un muddati min hina yuhid disu ba'da lubsi khuffaini wa ibtida atau wabtida'u, dan ketika memulai muddata, yaitu masa, min hina yuhdisu, iku min hina yuhdisu, dari ketika membasuh, ketika menghilangkan hadas, ba'da lubsi, setelah menggunakan khuffaini, kedua sepatunya. Fa inna masha fil hadari, fa inna masha fil hadari, yaitu ketika mengusap daripada hadirnya keduanya, summa safara, yaitu kemudian bagi orang musafir, au masufi safari, sampai atau ketika membasuh dalam bepergian. Summa akoma, kemudian akan atama, menyempurnakan, masul mukimin, ketika membasuh bagi orang yang bertempat tinggal. Jadi kalau seorang musafir lamanya itu paling lama 3 hari. Tapi bagi seorang musafir itu 3 hari, bagi yang mukiman, yang bertempat, itu sebanyak 3 hari. Yang mukim cukup 1 hari 1 malam. Wa yubtulu mashu lan batale sapa mashu wong kang mengusap bisalasati asya'a kelawan telung piro-piro perkara, 3 perkara yang membatalkannya. Bi kholmihima, lawan nyukup akan khufah daripada sepatu 2, wa qada'il muddati, yaitu ketika datangnya qada, untuk akan hajat. Wa ma yujibul ghusla, wa malan
wa malan sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusla yaitu mandi. Jadi ketika dia ada datangnya hajat, pengen BAB atau pipis, maka itu sudah rusak daripada basuhan upahnya sepatu dua ini. Tapi kalau di masyarakat kita di Indonesia nggak berlaku, jarang. Tentara umpama, polisi atau ABRI lah, itu ngusap sepatu nggak boleh. Kenapa? Sepatunya banyak injak najis kalau di Indonesia. Beda di padang pasir. Ya, ini ya kalau di Indonesia sekali lagi nggak berlaku. Tapi kalau lagi kita di tanah Arab sana, baik Madinah maupun di Mekah, itu banyak yang menggunakan. Oh begini namanya khuffah. Kita tahu oh kayak kulit ya. Dia itu menyatu dengan sepatu kulit yang kayak karet lah kalau kita itu. Nyatu banget. Jadi cukup dibasuh, diusap aja. Ketika berwudu, nggak perlu dibuka. Saya matiin, oh begini yang namanya khuffah. Ya. Jadi kalau di Indonesia sekali lagi belum nggak berlaku. Kenapa? Posisinya banyak yang tanahnya banyak najisnya. Ya seperti tai ayam, ya, terus tanah siring, ya. Kalau sana siring aja nggak kelihatan mana siringnya. Hanya bara, nggak kelihatan siring. Iya. Piring itu got-got nggak kelihatan Pauli, posisi di bawah semua. Ya semua udah di bawah semua lah. Got aja nggak kelihatan, apalagi kabel-kabel. Gak ada kabel, tiang-tiang listrik. Iya di bawah semua deh itu. Itulah lebih matang. Alhamdulillah ini kemungkinan besar kita nggak mengalami Indonesia seperti Saudi, karena tanahnya juga kita seperti daerah saya beceknya minta ampun, lagi hujan begini, gimana bisa pakai khuffah, pakai sepatu yang menyangkut pasti kena najis, ya. Nah najis ini kan kemarin kita sudah pahami, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainnya mah kelihatan, oh itu tai sapi, oh ini tai kambing, oh ini bekas got. Tapi yang nggak tampak ini najis hukmiyah ini, yang udah ini kadang-kadang nggak kelihatan oleh pandangan mata kita, itu yang disebut najis hukmiyah.